aplikasinya memang cukup berat, tapi nanti mungkin kalau misalkan kalian mengalami lagi aplikasi yang lain itu bisa kalian tutup dulu, misalkan kalian sambil buka, kadang-kadang sambil buka Google atau sambil buka WhatsApp web. Nah, coba di close jadi hanya satu aplikasi yang ada terbuka di komputer atau laptop kalian. Ada lagi nggak kesulitannya? Nah, Miss, saya mah nggak ngerti sama sekali, Miss. Nggak ngerti sama sekali. Oke, nanti kita akan jelaskan ya, karena mungkin memang belum semuanya paham, belum semuanya familiar. Karena kan memang jurusan kalian jurusan perhotelan, tapi karena ada sila komputer, permintaan dari manajemen, akhirnya belajar desain juga. Tujuannya apa sih belajar Tapi bukan saya doang, Miss, yang nggak ngerti. Iya, banyak pasti. Nggak, bukan saya doang, si Hasri juga, Miss. Semuanya, Miss. Okay. Saya nggak ngerti apa-apa, Miss. Mami, saya juga. Ya, karena kan memang nomor 5 saya nyontek. Yang ngerti cuma si Dani doang, Miss. Miss, yang ngerti cuma si Dani sama Edgar doang. Oke. Jadi di sini saya mau bahas dulu pembahasan tugas yang pertama. Tugas yang pertama ini kan kita coba saya sharing screen dulu untuk instruction-nya itu. Banyak yang masih miss itu adalah ketika kalian untuk identifikasi huruf. Jadi masih ada yang menyebutkannya mirad adalah mirad, terus tidak dijelaskan itu termasuknya jenis font script atau apa. Coba di sini saya sharing. Oke, wait a minute. Halo Miss Rindu. Halo, morning. Coba ya, sebentar. Nah, ini scan-nya. Bentar ya, kebetulan optimize-nya. Nah, jadi untuk yang tugas pertama itu kalian miss di nomor 5 ya banyaknya. Kemudian ya, jadi nomor 5 itu dijelaskan misalkan berdasarkan pengamatan kalian terlihatnya itu si font yang misalkan mirad itu masuknya ke serif atau sans serif. Kalau serif itu adalah font yang ada kaitnya, jadi terlihatnya itu formal. Nah, kalau yang sans serif itu adalah font yang tidak berkait atau terlihatnya seperti biasa, jadi dia tidak ada lekukan yang jelas. Kemudian untuk yang font dekoratif itu adalah font-font yang detail, jadi ada mungkin ada bayangannya atau ada lekukan tersendiri yang berbeda seperti font script. Kalau font script itu seperti tulisan tangan. Jadi yang saya cek di sini masih ada yang salah itu. Coba contohnya di sini yang sudah mengumpulkan ulang lagi. Ada Ruby hadir di sini? Ruby sudah oke. Nah, untuk Ruby dan Bulan contohnya masih hadir, untuk Miss. Oke, morning. Untuk yang soal nomor 5 ini masih ada yang miss, terus ada lagi yang lain juga. Coba saya akan tunjukkan saja ya untuk pembahasannya. Kita sharing screen. Screen yang muncul di kalian untuk munculnya yang Zoom atau yang di sini tugas komputer grafis, boleh dicek. Komputer grafis. Nah, komputer grafis ini nah, identifikasi kelompok hurufnya di sini maksudnya adalah seharusnya saya contohkan adalah yang hasilnya Maris.
masih loading ya. Nah, maksudnya adalah seperti ini. Jadi, font nomor 1 itu dia masuknya ke sans serif karena apa? Kemudian font yang nomor 2 itu masuknya ke script karena apa? Seperti itu. Jadi nanti mungkin yang masih belum mengumpulkan revisi bisa diperbaiki lagi. Jadi nanti agar kalian dapat nilainya yang lebih baik lagi untuk mempengaruhi juga ke nilai keseluruhan. Kemudian untuk yang tugas kedua, mayoritas perfect score. Mayoritas kalian mungkin ada diskusi bersama juga kalian antar teman. Nah, jadi saya rata-rata dapat nilainya 100. Nah, sekarang untuk aplikasi Corel-nya sendiri, yang kalian tidak paham itu di bagian mananya? TSK semuanya, Miss. Oke, jadi sebenarnya paham, Miss. Cuma karena lemot aja, Miss. Jadi lemot laptopnya. Jadi kalau lagi ngerjain. Enggak, Miss, itu laptopnya si Maris doang, Miss, yang lemot. Yang lainnya mah enggak. Tapi kan semua belum ya untuk Corel ini? Saya udah coba, Miss, kemarin yang buat gambar. Cuma laptop saya jadinya lemot banget, jadi saya nggak kerjain lagi. Maris kok nggak pakai video sih? Oke, jadi untuk kamu untuk RAM-nya boleh tahu nggak RAM yang komputer kamu berapa? Tadi Maris. Oke, untuk cek RAM itu kalian bisa masuk ke search atau di run, itu kliknya DXDiag, nanti akan muncul tampilannya. Ini saya contohkan ya, kalau misalkan kalian ngerasa memorinya 2. Memorinya 2. VGA-nya? Iya. 500, iya nggak sih? Bener nggak sih? Dia AMD, Miss, bukan Intel. Oke, enggak. Makanya nih saya besok mau beli MacBook aja. Asik, oke, boleh deh. Oke, jadi untuk yang problemnya lemot ya saya nggak bisa kasih solusi apa-apa ya, karena memang Corel itu kan memang aplikasinya cukup berat. Jadi memang tahu sih Maris. Makanya kenapa saya bilang di modul dan penjelasan salah satu kekurangannya itu adalah membuat komputer itu nggak bisa untuk yang low end specification, kayak misalkan kalau kalian masih ada yang pakai netbook yang kecil, itu memang jarang sekali ada yang kuat untuk Corel. Nah, di sini saya akan share dulu untuk cara-cara yang Corel Draw mungkin, karena kemarin sempat ada yang personal message ke saya, katanya, Miss, saya masih kurang tahu bagaimana cara membuat kotaknya, bagaimana cara mewarnainya. Di sini saya akan coba share. Oke. Nah, ini adalah area kerja Corel. Sudah muncul di kalian untuk tampilan Corelnya? Jadi kalian mungkin ada yang masih kurang paham saat memperhatikan video. Nah, ini area kerja. Area kerja ini ukurannya bisa kita ubah sesuka hati, itu di sini di page dimensionnya adanya di property bar. Misalkan saya akan ubahnya jadi ukuran 25 mm atau 25 cm, lebarnya adalah 21 cm. Ketika kita enter, dia akan otomatis, atau bisa juga di sini yang sudah ada ukuran secara internasionalnya, A4, A5. Nah, kemarin saya menugaskannya adalah di A5. Terus kita landscape. Nah, untuk men-zoom Corel itu, jika kalian menggunakan mouse, kalian cukup scroll mouse kalian ke atas. Semakin kalian men-scroll besar ke atas, itu akan semakin besar
zoom-nya. Jadi atau kalian juga bisa mengklik di sini, misalkan ingin tampilannya terlihat cukup. Nah, kemudian untuk membuat kotak itu, untuk membuat kotak adanya di toolbox. Ini ada rectangle. Caranya kalian tinggal klik saja. Kemudian ketika kalian masuk ke area kerja, kalian tahan mouse sebelah kiri dan tarik. Nah, saat ditarik ini, kalian tentukan misalkan ukuran yang kalian inginkan, misalkan sebesar ini atau sekecil ini. Nah, kemudian setelah kalian mendapatkan ukurannya, kalian tinggal lepas. Nah, ini langsung terbentuk objek kotaknya. Begitupun sama untuk lingkaran, elips, kalian tinggal pilih bentuk elipsnya apa, mau polygon, star, kompleks. Nah, itu misalkan. Dan untuk menentukan ukuran, misalkan kalian kemarin kan tugas dari saya, tentukan ukurannya 5x5. Nah, caranya misalkan ketika kalian akan membuat bintang, kita ukur 5x5, ini tinggal diisi saja di property bar-nya, kalian ubah. Sampai di sini, sudah mengerti belum untuk membuat objek dasar? Ngerti, Ngerti, Miss. Ngerti. Nah, sekarang kita masuk untuk mewarnai ya. Nah, untuk mewarnai itu, kita share lagi. Nah, untuk mewarnai, seperti yang saya jelaskan di video dan ada di modul, ada 5 cara. Paling mudah itu sebetulnya menggunakan color palette. Ketika kalian klik objeknya, di sini ada color palette. Kalau kalian mau warnanya lebih banyak, tinggal klik tanda panah kecil ini. Nah, ini nanti akan muncul. Kemudian kalian tinggal klik. Ini otomatis akan terwarnai. Nah, untuk outline-nya, kan kemarin saya mintanya outline-nya ukurannya, ketebalannya ada yang 3 mm. Nah, bisa diklik di sini, 3, dia otomatis tebal. Terus untuk mewarnai outline-nya, bisa menggunakan outline fill, atau kalian klik kanan pada palet. Jadi misalkan saya mau pakai warna kuning nih, saya tinggal klik kanan, dia otomatis pinggirannya menjadi warna kuning. Terus untuk soal nomor 5, yang tugas ketiga, saya mintanya untuk outline-nya itu menjadi garis putus-putus. Caranya seperti apa? Kalian tinggal klik pada objek tersebut, kemudian double klik atau klik 2 kali pada outline fill. Nah, nanti di style ini, kalian bisa pilih garis putus-putus itu mau yang mana, misalkan yang besar. Kalau kita oke, jadi terlihat garisnya menjadi garis putus-putus. Ada yang saya ingin infokan lagi. Di sini kan kalau saya zoom, sudutnya itu masih lancip ya. Terus bagaimana kalau misalkan kalian mau sudutnya itu agak melengkung? Kita bisa di sini, terus kita masuk lagi ke outline pen. Cornernya itu kita ganti round corner. Ketika kita oke, nah di sini ada lengkungan. Jadi si hasil dari garis tersebut dia nggak sudutnya nggak ini ya, nggak menjadi tumpul. Nah, kemudian untuk mewarnai menggunakan misalkan kalian ingin warnanya menjadi gradasi, bisa menggunakan interactive tool atau kita langsung ke color fill. Color fill pilihnya adalah Fontaine fill. Nah, ini kalian tinggal klik warna ini. Salah satu warna di sini kalian pilih. Misalkan kalian mau gradasinya dari warna merah ke warna pink. Oke. Kita tinggal scroll saja di sini pilihannya, misalkan pinknya. Oke. Nah, ini kan 2 warna. Bagaimana kalau kalian ternyata pengen buatnya gradasinya 5 warna? Kalian tinggal klik saja di sini.
double klik di salah satu warna, kemudian kalian tarik dengan cara ditahan, di drag, terus kita kasih warna yang lain lagi. Ini pun sama, double klik, terus kemudian kita tarik. Pilihnya sekarang warna hijau. Dipes. Oke. Nah, jadi bisa terlihat di sini hasil warnanya menjadi gradasi, ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau. Jadi untuk gradasi caranya seperti itu. Nah, jadi untuk yang soal atau tugas nomor 3, saya yakin kalian sudah mulai mengerti ya, tinggal nanti problemnya adalah semoga komputer kalian atau laptop kalian tidak lemot lagi. Nah, ada yang mau ditanyakan nggak? Kemarin Miss, saya Miss. Oke, Miss. Saya Miss. siapa dulu nih? Min. Dulu ya? Oke. Boleh? Silakan Kevin. Ini Miss, kalau ngerjainnya di laptop teman bisa kan, Miss? Boleh. Laptop saya nggak kuat nih, Ya, boleh tinggal silakan. berapa giga. Kalau misalkan teman kalian, misalkan nih yang kemarin udah kumpulin, coba saya cek. Di sini lumayan ada berapa orang ya kemarin tuh, sudah ada hampir 6 orang yang sudah mengumpulkan tugas. Jadi kalau misalkan kalian mau sharing untuk bareng-bareng ngerjainnya boleh, tapi pastikan kalian memang mengerjakan dan tolong untuk penamaan file mengikuti aturan yang saya sudah berikan. Kemarin masih ada yang langsung contoh harusnya kan menggunakan nama tugas 3 underscore nama kalian, tapi ada yang masih langsung tugas 3 saja, karena nanti saat saya download filenya itu berbeda dengan cara kita Google Form yang bisa langsung dinilai. Ini saya harus download dulu file kalian dan saya cek satu persatu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa lagi? Boleh? Miss, saya mau nanya. Oke. Ya, silakan. Raise hand dulu deh, raise hand. Alif dulu deh. Alif, Miss, oke. kalau segi 8 gimana, Miss? Gimana? Kalau segi 8 gimana, Miss? Tinggal itu Kalau- ya, Miss, apa namanya? Yang segi 6. Oke, segi 8. Saya akan contohkan lagi ya untuk segi 8. Nanti kalau misalkan saat sambil menjelaskan kalian mau tanya, langsung ajukan pertanyaan aja ya. Oke, Oke, Miss. segi 8 itu, sini sudah muncul, segi 8 adanya di Polygon Tools, kita klik, kemudian masuk ke Polygon. Kalian, di sini kan nanti di Property Bars ada tanda Polygon. Kalian tinggal klik, hingga muncul 8, atau kalian bisa tulis 8. Ketika kalian buat, kalau segi 8-nya ingin yang sama semua sisinya, kalian tekan Ctrl, kemudian kalian sambil ditarik mouse-nya. Nah, ini terbentuk segi 8. Kalau misalkan kalian sebelumnya membuatnya dari misalkan segi 5, atau kalian salah nih setelah dilihat ternyata bukan segi 8. Saya contohkan misalkan awalnya segi 7 deh. Cara merubahnya kalian cukup klik objek tersebut, kemudian di sini kalian tinggal ketikkan angka 8 atau sampai muncul 8. Nah, ini langsung otomatis berubah. Sudah cukup jelas yang untuk segi 8? Jelas, Miss. Makasih banyak ya, Miss. Oke, selanjutnya tadi yang raise hand ada Maris. Saya, Miss. Saya. Oh, Bulan dulu, Miss. Oke, Bulan dulu. Gimana Bulan? Saya mau nanya, Miss. Batas ngumpulin tugasnya tuh kapan sih, Miss, sebenarnya? Nah, jadi tugas itu ketika saya submit hari, misalkan contoh, kalau hari ini tidak ada tugas, don't worry, silahkan kalian mengerjakan tugas yang kemarin dulu. Alhamdulillah, ya Allah. Karena kan sekarang kita lagi video call, jadi saya ingin menjelaskan dulu, baru besok ada lagi tugas. Nah, kalau yang tugas kemarin, deadline-nya berarti adalah hari ini jam 3. Jadi kalau semakin kalian telat, Jam 3 sore, Miss. ya
betul, jam 3 sore. Karena kan dikasih tugasnya dari pagi. Saya menginfokan, sudah memberikan waktunya dari pagi. Tapi kalau untuk yang nanti lagi, mungkin saya akan pertimbangkan lagi mungkin maksimal sampai jam 6. Karena nanti kita sudah akan mulai membuat layout untuk poster, untuk kartu nama. Nah, itu kan butuh waktunya lumayan cukup juga. Nah, jadi kalau yang tugas pertama dikumpulkannya baru hari ini, kecuali untuk yang revisi ya. Kalau yang revisi itu beda lagi, karena saya tetap akan menilainya dari bahwa dihitungnya kalian mengumpulkan tugas di hari kalian pertama mengumpulkan. Kalau kalian telat, nanti mungkin akan ada pengurangan poin. Pengurangan poinnya nggak banyak kok. Nggak sampai 25 poin, tapi saya nanti akan memperhitungkan. Kalau kalian baru ngumpulinnya minggu depan, ya mungkin akan berkurang banyak. Dan untuk file revisi, kalau kalian ada ingin mengirimkan file revisi, filenya juga di-rename, jadi nggak misalkan cuma tugas satu, misalkan tugas 1 Ersandi, terus kamu mau revisi, itu sebisa mungkin kalian filenya di-rename lagi menjadi tugas 1 Ersandi revisi. Jadi saya bisa mengecek mana yang awal tugas yang perbaikan kalian. Nah, kemarin sempat ada pertanyaan dan ada yang menchat WhatsApp saya, Miss, filenya nggak bisa di-save as ke 2000 versi 20. Karena mungkin di sini kalian ada yang menginstal file untuk Corel-nya yang 2020. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara kita men-save file ke format yang lebih rendah. Oke. Nah, di sini caranya kalian masuk ke menu bar, itu di file, kemudian klik save as. Ketika sudah muncul, kalian boleh rename dulu namanya. Fungsi saving versi 7. Kemudian, jangan langsung diklik save, tapi ketika di version ini, kalian pilih versi yang kalian inginkan. Karena kan mungkin nanti di percetakannya dia nggak pakai yang Corel versi 20 atau yang seperti saya masih pakai yang 2018, kalian sudah ada yang 2020, kalian tinggal pilih. Misalkan saya ini akan save ke versi 17, kita tinggal klik saja, kemudian baru di-save. Nanti otomatis file ini versinya akan berubah menjadi versi 17. Kemudian kalau misalkan kalian mau ekspor file ini menjadi JPEG atau menjadi PDF, terus sama bisa di save as atau kalian ekspor. Kalau untuk ekspor, kalian tinggal pilih file yang kalian inginkan itu menjadi apa, JPEG atau image, PDF, atau format lainnya. Jelas ya untuk save like ini, jadi semoga nanti tidak ada yang salah lagi. Miss. Ya, boleh? Yang kalau di Corel Draw itu nggak ada tulisan kayak file edit itu nggak ada, Miss, di menu barnya itu nggak ada. Jadi cuma langsung gambar apa gitu yang tadi itu. Gambar yang di bawah tulisan itu. Oke, di sini langsung ada, nggak ada keterangan filenya? Nggak ada, Miss. Menu bar kamu sudah diaktifkan belum? Nah, caranya adalah kalian klik, kalau misalkan menu bar yang tidak ada, kalian klik kanan, nanti ada ketika customize ini, make sure menu bar ini terchecklist. Kalau menu barnya, saya contohkan ya, di sini menu barnya saya unchecklist, nah munculnya jadi seperti ini. Jadi kata filenya itu tidak ada. File, kemudian edit. Cara untuk menampilkannya, kalian klik kanan pada salah satu toolbar, kemudian kalian checklist menu barnya, nanti akan muncul. Atau mungkin kalian ada yang propertiesnya nggak muncul, caranya pun sama. Klik di checklist property barnya, nanti akan muncul. Seperti itu, oke? Next, Maris. Oke, Miss. Thank you, Miss. Ya, sama-sama. Maris, boleh? Ya, Miss, saya mau tanya, kan untuk tugasnya kita disuruh bikin 8 ini ya, Miss, 8 bentuk gitu ya, Miss?
Iya, pertama ada 4 bentuk, kemudian yang halaman pertama ya, halaman kedua baru kalian yang membentuk bintang. Itu kita bikinnya itu bisa yang kayak tadi, Miss, ada segi 8, segi 6, segi 4 gitu bisa, Miss? Iya, boleh, silahkan. Untuk tugas yang ketiga ya? Iya, Miss. Ya, itu untuk yang kalian ditugaskan untuk membuat 4 gambar, ukurannya 5x5, itu bebas kalian mau buat objek apapun yang ada di yang sudah kalian kuasai atau kalian pelajari, mau lingkaran, mau kotak, atau mau segitiga, itu bebas. 5x5 Iya. itu lebarnya 5, panjangnya 5 gitu ya, Miss? Ya, betul. Jadi panjangnya 5, lebarnya. Oke. Terus kalau misalnya ngerjain bareng sama temen kan otomatis warnanya sama ya, Miss? Itu kayak gimana, Miss, nanti filenya? Warnanya sama. Gimana? Iya, maksudnya ngerjain di satu laptop. Oke, kalau ngerjain di satu laptop ya, misalkan Maris mengerjakan bareng sama Dinda. Kalau pertama Maris buat dulu punya Maris, kemudian nanti Dinda buat punya Dinda sendiri. Jadi diusahakan kalian tidak hanya copy paste ya, nanti tinggal save as. Ya udah deh, saya tinggal save as aja namanya, jadi yang satu Maris Tina, yang satu namanya Dinda. Nanti saya akan tahu kok, karena nanti ada beberapa cara pengecekannya tersendiri. Jadi silakan kalian mengerjakan masing-masing walaupun kalian menggunakan satu laptop yang berbarengan. Diskusi bisa, silahkan diskusi bersama, misalkan, ini caranya kayak gimana, ini cara warnainnya kayak gimana, nah itu silahkan, tapi nanti saat pengerjaannya, kalian masing-masing. Miss, kalau kumpulin boleh nggak? Bagaimana, Dinda? Kumpulin tugas 3-nya boleh nggak? Kumpulin tugas di suaranya? Nggak jadi, Miss, nggak jadi. Oke. Nah, di sini kalian sudah tahu kan ya cara untuk menambah page-nya? Atau masih bingung? Kalau sudah memahami, saya akan menjelaskan sedikit tentang saving tool yang ada sebelumnya saya sudah share melalui video YouTube. Kemudian saya juga akan memberikan cara bagaimana untuk menambahkan teks ke area kerja. Nah, di sini. Oke. Untuk saving tool itu seperti yang saya sudah jelaskan, untuk mengaktifkan saving tool atau untuk mempergunakan saving tool minimal harus ada 2 objek. Di sini saya contohkan pada bintang dan persegi panjang. Saving tool-nya ketika kita sudah menseleksi, cara menseleksi itu bisa dengan cara langsung di drag kedua objeknya atau bisa klik shift kemudian diklik objeknya. Nah, di sini nanti akan muncul fitur saving tool. Ada weld, ada trim, ada intersect, ada simplify, ada front minus back, ada back minus front, ada create boundary. Kalau untuk weld itu akan membentuk objek baru ketika digabungkan. Nah, saya contohkan untuk weld sangat mudah, kalian tinggal seleksi objeknya, kemudian klik weld. Nah, ini langsung 2 objek tadi langsung bergabung dan membentuk objek yang baru. Nah, kemudian sekarang saya akan mencontohkan trim. Trim itu memotong bagian bawah dengan objek bawah dengan objek atas. Ini kita seleksi lagi. Kemudian saya klik trim. Nah, jadi bisa kalian lihat objek yang bawah yang persegi panjang tadi terpotong oleh objek bintang ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke intersect nih. Saya klik hasilnya seperti apa. Hasilnya adalah terbentuk objek baru hasil perpaduan. Sebelumnya ada di sini.
Ketika kita klik, itu akan muncul. Kemudian untuk Simplify, ini saya akan 3 objek, saya akan gabungkan. Kita beri warna. Ini bisa dilihat layer pertama atau yang pertama adalah kotak, kemudian selanjutnya bintang, selanjutnya ini adalah segi 8. Kita seleksi lagi, kalian ketika klik, nah pertama objek yang terpotong adalah objek bintang, kemudian objek persegi panjang. Jadi prinsipnya adalah paling bawah terpotong oleh objek di atasnya lagi, di atasnya lagi. Jadi dia tertrimnya atau terpotongnya berulang-ulang. Oke, selanjutnya front minus back. Caranya juga sangat mudah, kalian tinggal klik saja. Nah, kalau untuk front minus back ini, objek atas terpotong oleh objek yang bawah. Kemudian untuk back minus front, ini hampir sama dengan trim. Nah, objek bawah terpotong oleh objek atas. Selanjutnya ada create boundary. Create boundary saya akan contohkan. Kita dari 3 objek ini, kita create boundary. Nanti akan terbentuk objek baru, tapi hanya outline-nya saja. Atau ruangnya masih kosong. Jadi kalau kita kasih warna, nah dia terbentuk objek baru, penggabungan dari Simplify, penggabungan dari bintang, kemudian persegi panjang, dan segi 8 ini. Jadi nanti kalian akan ada tugas itu, tapi masih nanti. Nah, selanjutnya saya akan cara untuk menambahkan teks. Caranya juga sangat mudah. Kalian masuk ke toolbox, kemudian ada teks, di sini ada tanda huruf A. Kalian klik. Nah, ada 2 cara. Kalau kalian langsung klik di area kerja, ini masuknya adalah teks artistik. Saya contohkan. Nah, tapi kalau kalian ingin memasukkannya adalah teks yang paragraf, yang panjang, ketika kalian di area kerja, kalian tahan dulu mouse sebelah kiri kalian, kemudian tentukan ukuran paragraf atau kalian mau bikin teksnya sebanyak apa. Nanti di sini ketika saya contohkan, dia akan flow-nya mengikuti hanya ruang yang ada di sini. Berbeda kalau saya masuk ke teks artistik, ketika saya klik saja, saya paste, ini sampai ujung pun dia akan terus mengikuti. Jadi ada perbedaannya ya untuk memasukkan teks, ada teks artistik dan ada untuk paragraf teks. Caranya tadi sudah dijelaskan. Oke, cukup jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Cukup, Miss. Insya Allah paham. Insya Allah paham, Miss. Oke, kalau Insya Allah. Insya Allah ya. Nanti kalau dia nggak ngerti, kalian boleh silakan chat saja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Power Clip Tools. Mungkin ada yang sudah pernah tahu atau kalian melihat nih kayak di brosurnya Sangkuriang, kok ada foto masuk ke dalam kotak atau masuk ke dalam lingkaran. Caranya seperti apa? Ini pertama untuk Power Clip Tools. Pertama untuk Power Clip Tools, kalian memerlukan objek gambar terlebih dahulu, foto yang ingin kalian masukkan. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana untuk membuat misalkan ucapan, karena sebentar lagi Christmas, kita akan buat salah satu contoh ucapan Christmas disertai dengan misalkan foto kalian. Caranya
untuk memasukkan gambar, kalian klik ke File, kemudian pilihnya adalah Import. Jadi kalian akan mengambil, kemudian kalian masuk ke directory, kalian mau ambil gambarnya itu dari mana. Di sini saya sudah mencontohkan mendownload. Contohnya kita Christmas wallpaper. Nanti di sini kalau kalian langsung klik, di sini ada muncul seperti tanda sudut. Kalau kalian langsung klik, ini akan ukurannya sesuai dengan yang kalian download. Tapi kalau misalkan kalian klik lagi, kemudian import, kalian tarik dan tahan, nah ini akan ukurannya menyesuaikan. Misalkan ukurannya mau sebesar ini. Nah, di sini kemudian untuk memasukkan foto dan gambar menggunakan Power Clip Tool, pertama kalian buat dulu objek. Di sini saya akan objeknya lingkaran. Kemudian kita ambil foto. Kemudian kita ukurannya kita sesuaikan. Nah, caranya adalah untuk memasukkan si foto yang bentuknya kotak ini, bagaimana bisa masuk ke bingkai yang berwarna bingkai yang berbentuk lingkaran nih. Kita klik kanan pada fotonya, kemudian ada Power Clip Inside, kalian klik, nanti akan muncul tanda panah kecil seperti ini. Arahkan pada objek yang ingin kalian buat sebagai frame-nya. Saya akan contohkan ketika saya klik, nah dia akan otomatis masuk ke objeknya. Nah, bagaimana kalau misalkan kalian ingin mengedit bagian dalamnya, oh ternyata ingin diperbesar lagi, ingin full bagian wajahnya. Kalian bisa klik kanan lagi, kemudian Edit Power Clip. Ini akan masuk ke menu Editing Power Clip, kemudian kalian bisa tentukan, misalkan kalian zoom, mau ukurannya hanya wajahnya saja, kemudian kalian klik kanan lagi, Finish Editing Power Clip. Nah, di sini sudah lingkarannya, fotonya sudah masuk ke frame lingkaran, kemudian kita buat lagi. Caranya seperti sama, klik kanan, Power Clip Inside, arahkan pada frame atau lingkaran atau objek yang kalian buat, kemudian klik kiri. Ketika masuk, silakan kalau misalkan kalian merasa posisinya kurang pas, bisa kalian edit. Kemudian Finish Editing Power Clip. Kemudian kalian bisa atur posisinya. Miss, boleh diulangin nggak, Miss, tadi caranya? Oke, saya ulangi lagi ya. Untuk yang Power Clip, nih, untuk cara mengambil gambarnya, kalian klik ke File, kemudian Import atau menggunakan shortcut Ctrl-I, kalian pilih image-nya, kemudian untuk menyimpannya atau menempelkan si image tersebut pada area kerja, kalian bisa langsung klik tanda sudut ini atau kalian tentukan sebesar apa ukurannya. Kalau untuk menentukan sebesar apa ukurannya, kalian tahan mouse kiri kalian, nanti akan ukurannya mengikuti. Nah, kemudian kalian untuk Power Clip Tool-nya, kalian klik kanan, ada image tersebut, pilih Power Clip Inside, nanti akan muncul tanda panah kecil berwarna hitam. Kalian arahkan pada objek atau frame yang sudah kalian buat. Kemudian kalian klik, ini akan langsung otomatis masuk ke dalam frame. Untuk mengeditnya, kalian klik kanan lagi. Ada pilihan Edit Power Clip. Kemudian kalian bisa menentukan posisinya seperti apa. Kemudian klik lagi Finish Editing Power Clip. Nah, caranya seperti itu. Nah, ada lagi, di sini saya akan mencontohkan lagi untuk Power Clip. Saya akan buat kotak. Ini objeknya kebetulan persegi panjang. Saya klik kanan, Power Clip Inside,
kita arahkan ke frame kotak ini. Nah, ada cara untuk langsung menyesuaikan bagian dalam atau bagian foto ini. Kita klik kanan lagi, ada fit content. Kalau center content, otomatis posisinya, posisi gambar ini, di sini fotonya akan langsung berada di tengah. Kemudian, kalau kita pilihnya fit content professionally, ya akan saya klik. Nah, dia fotonya akan menyesuaikan dengan ukuran frame. Ada lagi fill frame proportionally, ini sama akan menyesuaikan dengan ukuran frame dan akan memenuhi frame tersebut. Ada lagi stretch content to fill frame. Nah, jadi dia akan kalau di zoom dia agak jadi pipih ya objeknya karena menyesuaikan dengan ukuran konten tersebut sesuai mengikuti bentuk frame. Nah, di sini sudah cukup jelas untuk yang Power Clip Tools. Oke, selanjutnya kita ke teksnya. Tadi kan sudah saya ajarkan untuk teks image, memasukkan teks. Kita tinggal klik, saya akan menggunakannya adalah artistic text. Kemudian kita klik, kita tinggal ketik. Nah, kemudian untuk merubah fontnya, kita pilih masuk ke property bar, kemudian kalian klik font. Kalian tentukan font apa yang ingin kalian gunakan. Ini tinggal kalian klik saja. Untuk ukurannya juga kalian bisa tentukan, misalkan mau 72 poin, 48 poin, 38 poin. Nah, ini untuk merubah warna font, sama seperti kalian mewarnai objek, kalian bisa menggunakan fill color atau langsung di palette color. Contohnya seperti ini. Nah, font pun juga bisa ada outline-nya. Cara untuk memberikan outline sama kalian tinggal klik outline tool-nya. Kemudian kita tentukan misalkan berapa milimeter untuk ketebalan dari outline-nya. Kemudian kalian oke. Nah, jadi di sini muncul ada outline-nya. Oke, sudah cukup jelas ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, cukup ya. Kalau tidak ada, itu... Oke. Ini nanti selamat mengerjakan tugas-tugas yang selanjutnya dan saya harap betul-betul mengikuti instruksi yang diberikan tentang pemberian nama, tentang tugas-tugasnya diperhatikan lagi, lebih fokus, misalkan jangan sampai nanti ada jawaban yang terlewat lagi. Nah, selanjutnya, kalau memang sudah tidak ada, cukup sekian. Nanti kita bertemu lagi. Kalau misalkan kalian merasa perlu lagi video call untuk menjelaskan, boleh silahkan kita infokan lagi di grup, karena nanti kita akan masuk ke materi-materi lainnya yang baru lagi. Oke, kalau begitu cukup 40 menit bersama kalian. Semoga kalian sehat selalu. Semoga kalian juga bisa mendapatkan hasil yang bagus untuk mata kuliah ini, sehingga untuk bisa memperbaiki misalkan nilai-nilai kalian yang lainnya. Saya sebenarnya nggak pelit nilai kok selama kalian mengerjakannya sesuai dengan instruksi. Final testnya juga insya Allah nggak terlalu susah, selama kalian juga memahami dan sering mengecek video-videonya, sering latihan, nah, insya Allah. Oke. Ya, sampai di sini saja ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama. Thank you. Reski.
Rizky, dadah. Ya.